Halo guys, jumpa lagi dengan channel Daniel Tobing. Saat ini satu program dari channel ini namanya Bileam, bincang lebih asik dan menarik. Dan tamu kita pada saat ini yaitu bagaimana obrolan kita? Check it out. Shalom saudara-saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, pertama saya perkenalan nama dulu. Nama saya CGI David Lewadi Hutagalu, STH. Saya pelayanan sekarang di GMI Makedonia, pos pelayanan GMI Prata, Palembang, distrik 1, wilayah 2. Ya, saya ada pelayanan di posnya. Saya dari STT GMI Sibolangit, khususnya itu di Medan, dan saya dari Sibolga. Pada waktu 2010 saya menganggur 1 tahun. Saya bekerja sebagai koperasi selama beberapa bulan, tetapi di dalam pekerjaan ini saya kurang nyaman, dan juga pada saat waktu malam hari saya tertidur. Belum sempat tertidur pulas seperti orang biasa, tetapi masih 5 menit saya berbicara sendiri. Itu bahkan saya pun memang pernah dengar, tetapi tidak hafal ayatnya. Saya berbicara tentang Matius 28, itu ayat 20. Itu saya berbicara sendiri tanpa sepengetahuan saya, tanpa saya buat-buat. Saya berbicara. Saya mengatakan kepada diri saya sendiri, seperti kata-kata itu keluar dari diri saya sendiri, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu sampai terakhir saya berbicara itu, saya pun terheran-heran. Mengapa kata-kata itu keluar dari mulut saya, seperti itu. Dan pada saat itu, saya sudah tidak lagi bekerja di koperasi ini, saya pulang. Ada beberapa situasi yang tidak bisa saya ungkapkan dengan bahasa saya sendiri, tetapi ada roh yang mengendalikan saya untuk masuk ke STT seperti itu. Tetapi saya tidak menghiraukan itu. Saya anggap itu sebagai sesuatu hal yang tidak relevan atau hanya pikiran saya belaka, tetapi dalam hal itu terus datang kepada diri saya sendiri. Sampai ada beberapa hal keanehan-keanehan yang saya dapatkan, saya susah tidur, dan bahkan juga orang tua sudah bertanya-tanya, sifat saya sudah lain, dan bahkan di dalam hal itu pun saya mulai merasakan itu bukan diri saya. Tetapi kakak saya, Tati Emi Riwani Hutagalu, yang pelayanan di wilayah 1, dia itu dulunya dia di STT, masih tingkat 2. Dia teleponan sama saya, dia berkata seperti ini, adik, kamu berdoa dulu. Tanya kepada Tuhan, mengapa hal ini terjadi samamu. Saya berdoa pada waktu itu. Saya masuk kamar, saya tutup kunci pintu, saya berdoa kepada Tuhan, mengapa saya mendapatkan hal-hal yang luar daripada batas diri saya sendiri, seperti itu. Dan pada waktu itu, ada bisikan yang saya dengar jelas, dan waktu itu juga dia berkata, saya percaya itu adalah Tuhan Yesus. Dia berkata seperti ini, kamu harus ke STT, kamu harus menjadi seorang hamba Tuhan, dan kamu harus mengikut aku. Tapi saya berkata seperti itu, aku tahu Tuhan, bagaimana kehidupan pendeta. Pendeta itu nggak gampang. Pendeta itu ya seperti saya pikirkan. Pendeta itu juga nggak segampang yang saya pikirkan. Tapi Tuhan katakan kamu harus ke sana. Saya akan menuntunmu. Tapi pada saat itu saya tidak mau. Kenapa harus ke sana? Terus dalam obrolan itu Tuhan berkata seperti ini. Orang tuamu sudah menazarkan kamu. Pada waktu beberapa lama sebelum kamu hadir di dunia ini, bapak saya itu menazarkan kalau saya dapat anak laki-laki, karena kakak saya 3, cewek semua. Jadi saya anak keempat dari 7 bersaudara. Saya anak laki-laki pertama dan diharap-harapkan orang tua.
Dan bapak saya bernazar pada waktu itu agar saya itu dimasukkan jadi sekolah pendeta, hamba Tuhan seperti itu. Saya nggak mau. Terus makin menjadi-jadi keanehan-keanehan itu. Saya sudah tidak bisa tidur selama 4 hari. Saya juga sudah nggak tahan lagi. Saya berdoa lagi. Disuruh kakak saya lagi, berdoalah lagi. Saya berdoa. Pada waktu itu, kemudian Tuhan berbisik lagi, berbicara lagi pada saya, kamu harus ke sana. Kalau tidak, sampai kamu tidak ada lagi di dunia ini, ya seperti inilah keadaan. Dan bahkan kalau kamu pun pergi untuk mencari pekerjaan yang lain, kamu akan berhasil. Saya mulai melihat sesuatu hal itu menyeramkan bagi saya. Itu sesuatu hal yang tidak bisa saya tangkap. Saya berkata kepada Tuhan seperti ini. Oke Tuhan, saya ke sana. Tetapi semester pertama, saya atau orang tua yang bayar uang kuliah. Tetapi semester kedua, Tuhan yang biayai saya. Mengatakan seperti saya tantang waktu itu. Karena bagi saya itu sulit. Dan kalau memang Tuhan yang menuntun saya ke sana, pasti Tuhan akan menjawab pertanyaan saya. Maka juga Tuhan juga akan menyuruh saya dan bahkan juga menanggung di semester 2 itu. Seperti itu. Saya masuk, oke. Tuhan katakan seperti oke, masuk ke sana, kamu lihat siapa aku. Akulah Tuhan. Itulah dikatakan oleh Tuhan pada saat itu, pada saya. Semester pertama saya masih enjoy. Dan semester pertama itu, ke-enjoyan saya itu, saya pikir semua berjalan dengan baik. Pelajaran yang begitu sulit, IP saya menurun. IP saya waktu itu pertama itu 2,45, tetapi nggak apa-apa saya pikir. Karena saya pikir kalau semester 2 saya nggak ditanggung oleh Tuhan, kalau masih biaya orang tua, saya keluar. Tetapi pada saat itu, mulus dulu. IP masih oke lah, IP sedikit seperti itu. Tapi pelajaran-pelajaran yang lain sangat rumit. Banyak lagi tantangan hubungan relationship sama teman-teman juga. Teman-teman juga masih sibuk dengan urusannya sendiri karena sama-sama tingkat 1. Bagaimana mau dukung orang lain? Pelajarannya sendiri juga kadang dia nggak bisa. Harus memerlukan orang lain juga. Saya memerlukan orang lain. Saya punya kakak. Kakak juga waktu itu punya tanggungan sendiri di kampus. Bahkan sampai seperti dia nggak seperti kakak saya karena nggak pernah ngajarin saya seperti itu, belajar. Tapi saya mulai berjuang walaupun ada kakak saya di sini, saya nggak akan meribetkan dia, saya nggak akan berpangku tangan kepada dia. Dan bahkan juga hubungan yang lain, hubungan persahabatan dengan perempuan atau hubungan rasa seperti itu yang mungkin karena masih tingkat 1 banyak kegagalan. Kita suka dengan orang lain, ternyata orang itu sudah suka dengan yang lain. Nah, di situ juga ada pergulatan yang benar-benar saya rasakan di semester 1 itu. Tapi saya mau keluar pada waktu itu. Saya mencoba memikir-mikir, saya mau keluar dari sini. Saya nggak akan bertahan di sini. Tetapi di dalam hati saya itu, kalau saya keluar, bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan orang tua saya? Bagaimana dengan gereja saya? Bagaimana dengan teman-teman saya? Saya pasti kucilkan, saya pasti marah. Tapi saya bertahan pada saat itu. Tuhan memberikan teman-teman yang lain yang bisa mendukung saya. Ada banyak teman-teman pada waktu itu mendukung saya. Tetap semangat untuk belajar seperti itu. Dan ada banyak juga kakak kelas, kakak tingkat yang juga dukung. Tapi ada juga yang tidak mendukung. Dan sampai semester 2, pada akhirnya saya itu mulai berpikir bagaimana cara Tuhan untuk membiayai saya. Tiba-tiba bapak saya masuk ke rumah sakit, bapak saya stroke. Pada saat 2007 bapak saya stroke. Itu yang membuat saya tantang Tuhan karena orang tua saya stroke, nggak punya biaya lagi. Pada saat itu semester 2 orang tua saya masuk ke rumah sakit lagi, stroke yang kedua, jatuh lagi. Seperti itu. Uang tidak ada lagi. Kami harus biayai paling sedikit itu 15 juta di kampus SDTGNI Bandar Baru ini. Tapi saya hanya tersenyum. Saya berkata dalam diri saya, Tuhan, Kau yang panggil saya. Tuhan yang panggil saya. Tuhan yang siap sedia dalam segala hal. Saya yakin itu. Saya percaya itu pada waktu itu. Dan pada saat itu, kakak saya itu puasa.
Tengah-tengah puasanya itu saya bertanya, kenapa Kak berpuasa? Iya, saya lemah, saya lemas, memikirkan dia kita. Kalau bukan kau yang keluar, aku yang keluar. Nggak apa-apa, aku aja yang keluar, saya berpikir seperti itu. Tetapi Tuhan menjawab lain. Pada saat puasa, masuk kuliah yang dibawakan oleh Bapak Pendeta David itu. Bapak Pendeta David itu lihat kakak saya ini lemas-lemas. Dia bertanya, Tati Emi kenapa? Kamu kok lemas? Seperti itu. Tidak apa-apa Pak. Ditanya kembali, kenapa kamu lemah? Saya puasa Pak. Kenapa puasa? Iya, saya dan adik saya, kami berdua di sini. Orang tua saya sakit, sudah lama Pak sakitnya. Dan orang tua saya sekarang harus dirawat di rumah sakit. Dan pada waktu itu saya berpikir tak akan dapat, saya pikir. Terus Bapak ini katakan, ya sudah, sampai tamat, mulai semester 2 sampai tamat, adikmu gereja yang biayai. Dibuatlah semua surat, tidak ada syarat apapun, IP pun tidak dilihat. Itu yang dikatakan Bapak. Itu suatu mukjizat yang saya rasakan. Saya dikasih tahu oleh kakak saya masuk ke kamar, saya tunjuk ke atas, engkaulah Allah. Mulai dari situ saya benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Pada saat sebelum saya memang di STT, saya sudah mengajar sekolah minggu. Mungkin teman-teman juga banyak yang mengajar sekolah minggu. Saya juga mengajar itu. Saya juga akrab dengan orang lain. Tapi saya nggak percaya sama Tuhan Yesus karena nggak pernah terjadi dalam hidup saya. Tapi dalam hal itu, saya percaya dan sampai sekarang ini saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Yang selalu melihat, memantau, dan bahkan juga memberikan yang terbaik untuk anak. Pada saat itu saya mulai proses demi proses, semester 3, semester 4, semester 4, semester 5, dan semester 8 saya mulai jenuh. Saya mulai jenuh karena sudah 4 tahun di STT. Wah, kejenuhan mulai dirasakan. Teman-teman juga yang lain sudah pasti mereka jenuh. Tetapi saya berpikir saya harus selesai dari sini. Saya harus banggakan orang tua saya. Saya juga harus bertanggungjawabkan semua ini kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah baik pada saya waktu itu. Semester 9 saya proposal. Saya mulai senang, saya mulai gembira karena sebentar lagi saya akan tamat dari situ. Nah, setelah itu saya tamat. Saya mendapatkan toga. Dan toga pertama saya buat sama orang tua saya. Orang tua saya waktu itu pincang. Stroke namanya, kaki kirinya tidak bisa digerakkan, tapi saya buat ini sarjana anakmu yang pertama, saya bilang seperti itu. Dan itulah kebanggaannya, itulah yang dirindukannya, dan itu yang diharapkan orang tua dari saya pada waktu itu. Dan saya sangat bangga, sangat senang karena Tuhan memilih saya untuk dijadikan sebagai seorang hamba yang dibelajar di STT GMI Bandar Baru. Nah, pada saat setelah tamat saya belum ditempatkan. Ada waktu itu Bapak Pendeta Johnson Sembiring, dia tawarkan kepada Saudara Martua Manurung, dia kasih tahu sama saya, mau nggak di Palembang? Oh, saya katakan seperti ini, dimanapun pelayanan, yang penting melayani Tuhan. Saya tidak pilih-pilih pelayanan. Mau di kota, mau di desa, sudah Tuhan tentukan. Saya memang pikiran saya seperti itu. Mau di kota, mau di desa, Tuhan lihat kapasitasku. Tuhan pasti mengerti apa yang kuperlukan, apa yang ku bisa. Saya berpikir seperti itu. Saya ditempatkan tempat ini, dan saya bangga dengan itu, dan saya senang dengan itu. Tuhan yang memilih saya. Dan di pelayanan, banyak juga tantangan. Bukan hanya di STT, lebih lagi di pelayanan. Semua yang dipelajari di STT itu ternyata nggak semua bisa direalisasikan. Nggak semua bisa diwujudkan di pelayanan. Semua gagal, tapi masih ada. Mungkin berkhotbah, mungkin yang lain, ada lagi mungkin realisasi. Cuma pelajaran teori saja. Pelajaran teori-teori itu nggak semua bisa saya pakai. Karena prakteknya susah, prakteknya sulit. Tetapi proses demi proses saya dibentuk, saya ditempa, saya mulai memiliki kerendahan hati. Pada awalnya saya itu ketika seseorang berbicara harus saya yang didengar. Segala sesuatu yang dikatakan orang, saya yang putus. Saya yang selalu didengar, saya yang paling tinggi. Tetapi sekarang, memang sih ada seseorang yang selalu mendukung saya, orang tua memang. Tapi ada seorang wanita, Maria Indah,
Setelah dia masuk dalam hati saya, pelayanan saya lah seperti itu. Dia sudah memiliki hubungan yang baik dengan saya dan sebentar lagi akan menikah, kan seperti itu. Nah, dan pada waktu itu juga dia mulai, Bang, abang seperti itu. Dia sangat tertekan punya hubungan dengan saya. Saya mulai mengerti dia dan saya melihat dia sebagai seorang jemaat saya. Dan saya melihat bahwa dia sebagai seorang, saya tempatkan dia sebagai seorang yang mirip dengan jemaat saya seperti itu. Dia pasti merasakan hal yang sama, jemaat saya juga pasti merasakan hal yang sama. Dan pada saat itu mulai saya berubah. Ketika orang berbicara, saya mulai berubah. Ketika orang mengatakan argumennya, saya mulai salah. Saya mulai merendahkan hati saya. Ketika orang salah, saya minta maaf. Ketika orang melakukan pelanggaran, saya mulai mengerti, oh dia itu mungkin saya yang salah. Dia kurang mungkin saya ajarin atau saya pantau atau saya tumbuh kembangkan spiritual. Dan mulai saya bertumbuh di sana. Saya mulai mengerti keadaan-keadaan di lapangan. Saya mulai mengapresiasikan apa yang saya pelajari di STT. Saya mulai nyaman dalam pelayanan. Dan saat ini saya mulai membuat mobilisasi, artinya setiap orang saya pantau apa yang menjadi talentanya, apa yang menjadi kebolehannya, dan itu yang saya kembangkan. Dan saya pelayanan yang asik. Jadi mereka ada yang bermain gitar, ada yang khotbah, saya ajarin itu. Saya mulai melihat mereka adalah sebagai seorang sahabat, sebagai seorang sepelayanan, teman sepelayanan yang mendukung pelayanan saya, yang mendukung memuliakan Tuhan. Lewat mereka aku memuliakan Tuhan. Lewat mereka pelayanan Tuhan boleh terjadi di tempat pelayanan Tuhan. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya bagikan. Dan Tuhan Yesus memberkati teman-teman apabila mungkin ada yang rindu untuk masuk STT atau yang sudah terketuk hatinya untuk STT. Mari, Tuhan memanggil Anda. Tuhan menginginkan Anda menjadi salah seorang hamba-Nya. Tuhan menginginkan Anda untuk menjadi seorang pelayan. Tuhan mengharapkan Anda untuk membentuk diri Anda untuk memuliakan Dia. Amin.